Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Dalam bahasa Indonesia ada kata selamat dan keselamatan yang artinya bisa berbeda. Selamat bisa diusahakan oleh manusia dengan dana dan daya. Sedangkan keselamatan di sorga tidak bisa diusahakan dengan dana dan daya. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau selamat berfokus kepada diri sendiri, sedangkan keselamatan di sorga tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, tetapi harus mempunyai kerinduan untuk membagikan kepada yang lain. Selamat sifatnya sementara, tetapi keselamatan sifatnya kekal selamanya. Kalau kita pada saat ini sudah berada dalam posisi yang benar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, ini suatu kasih karunia yang harus kita hargai, yaitu melakukan perbuatan baik dan meninggalkan kejahatan. Termasuk juga kalau kita bisa melayani, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kedua pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 mencatat bahwa kelahiran Yesus sebagai juru selamat telah menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pernyataan malaikat menunjukkan bahwa kesukaan besar bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel saja, tetapi lebih luas, yaitu kepada seluruh bangsa. Bahkan ayat terkenal dalam Yohanes 3 pada ayat yang ke-16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia berkata akan dunia, berarti sangat korelasi dengan Lukas pasal yang kedua pada ayat yang ke-10 dan pada ayat yang ke-11 tentang kelahiran Yesus berbicara tentang seluruh bangsa atau seluruh dunia. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, walau Yesus sudah selamatkan seluruh bangsa, tetapi dikatakan bagi yang percaya saja. Berarti seluruh bangsa harus percaya baru mereka menerima keselamatan dari Yesus. Nah, siapa yang akan beritahu pada dunia bahwa keselamatan dari Yesus itu bukan saja untuk Israel tetapi juga berlaku untuk dunia? Berita keselamatan ini harus disampaikan kepada dunia. Kalau tidak, dunia tidak tahu bahwa mereka sudah diselamatkan. Untuk itulah Tuhan memberi mandat kepada umat Israel yang telah diselamatkan duluan dan mereka dipakai untuk kabarkan Injil keselamatan itu. Dalam Matius pasal yang kelima pada ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-16, di situ Yesus berkata kepada bangsa Israel di atas bukit, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Ayat ini terkonfirmasi dengan Kejadian pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-18, "Oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat." Yang pusat adalah Yesus sendiri. Juga dalam Roma 2 pada ayat yang ke-19 berkata, "Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan." Ini adalah orang Israel yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Dalam Roma pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Bahkan dalam 1 Yohanes 2 pada ayat yang kedua berkata, "Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Berita keselamatan memang harus dimulai dari bangsa Israel, lalu menyebar ke seluruh dunia. Tetapi ternyata Israel tolak Yesus dan Injilnya. Karena itulah Yesus tidak lagi bicara hanya tentang tanah perjanjian atau tanah Kanaan saja. Tetapi Yesus bicara tentang dunia. Dalam Matius pasal yang ke-24 pada ayat yang ke-14 berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberikan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan." Bukan berarti Israel ditinggalkan. Injil diberikan untuk seluruh dunia. Namun sebelum Injil berjalan ke seluruh dunia, Injil itu sudah terjadi dan sudah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, barulah ke seluruh dunia. Yesus menyelamatkan dunia melalui bangsa Israel, seperti yang terjadi pada saat malaikat menampakkan diri pada para gembala Israel. Perkataan malaikat benar bahwa seluruh bangsa di dunia menjadi objek dari kesukaan besar dan sumbernya adalah Allah sebagai pemberi kesukaan atau sukacita itu.
Dalam perikop Roma pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-24 berjudul Israel tersandung, bangsa lain selamat. Sadarkah kita bahwa keselamatan yang kita terima bermula ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi karena kekerasan hatinya bangsa Israel menolak Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pelanggaran mereka membuat keselamatan tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Pada ayat yang ke-11 dari Roma pasal yang ke-11. Penolakan mereka menjadi pendamaian bagi dunia di ayat yang ke-15. Bangsa-bangsa lain seperti tunas liar yang dicangkokkan ke akar pohon zaitun pada ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-24 dari Roma 11. Ketidakpercayaan Israel pada Yesus membuat hak privilege Israel untuk beritakan Injil itu diambil dan diberikan pada bangsa lain. Hal ini kita bisa bacakan dan lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-21 pada ayat yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Hak privilege memberitakan kabar baik ke dunia ini diambil karena Israel tidak percaya. Diberikan pada bangsa lain supaya Israel cemburu. Sehingga apa yang terjadi? Tadinya Yesus melarang murid-murid untuk beritakan Injil di orang Samaria. Kita bisa bacakan pada Matius 10 pada ayat yang ke-5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Di sini Yesus melarang murid-murid untuk memberitakan firman atau Injil itu kepada bangsa lain dan juga kepada bangsa Samaria. Tetapi karena Israel menolak Injil atau Yesus itu dan akhirnya Yesus memakai orang Samaria untuk beritakan Injil. Kita bisa bacakan pada Yohanes 4 pada ayat yang ke-23 sampai pada ayat yang ke-39. Dan apa yang terjadi ketika orang Samaria menerima Yesus, perempuan Samaria yang dimaksudkan? Apa yang terjadi? Perempuan Samaria dipakai Yesus untuk memberitakan Injil. Yohanes 4 pada ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi hak istimewa dari bangsa Israel ini diambil. Hak memberitakan Injil ini diambil dari orang Israel dan diberikan kepada bangsa lain termasuk orang Samaria. Akan tetapi Allah tidak melupakan bangsa pilihannya yaitu Israel. Kasih karunia yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain dimaksudkan untuk menimbulkan cemburu dalam hati mereka. Sehingga mereka menyesal dan pada akhirnya berbalik kepada Yesus Kristus serta memperoleh keselamatan. Bagaikan cabang pohon yang telah dipatahkan, kemudian dicangkokkan kembali agar menemukan kehidupan. Mereka menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang berdiri di hadapan Allah untuk memuji dan menyembahnya. Keselamatan memang kita peroleh secara gratis, yaitu karena kasih karunia Allah. Tetapi ingat, semua itu dilakukan Yesus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan menjaga perilaku kehidupan kita agar tetap memuliakan Tuhan dan bukan memalukan Tuhan. Salam sehat rohani dan jasmani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.